Shalom jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, bertemu kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ketahui bersama masih dalam kondisi pandemi sehingga kita harus bertatap muka secara online melalui channel YouTube. Namun kita yakin dan percaya apapun yang akan kita persembahkan baik melalui pujian penyembahan, ini kita mau berikan tentunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan tidak mengurangi rasa syukur dan juga sukacita kita. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan yang menjadi jaminan kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadi bukti nyata kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai rangkaian ibadah pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, kita dapat mengambil saat teduh sejenak, kita menyerahkan hati dan pikiran kita, agar kita dapat dilayakan oleh Tuhan, agar kita dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan untuk menyampaikan pujian, penyembahan, pengagungan kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadikan pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur serta pengagungan kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, kami tertegun Tuhan. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, Dan kami semua memuji-Mu Tuhan. maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. sungguh besar, Sungguh besar Kau Allahku. maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar, Sungguh besar Kau Allahku. benar ya Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bersuka cita saat kami mengikut akan Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh menghadap-Mu untuk mempersembahkan korban syukur kami Tuhan, melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, dan kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan akan jaga hati dan pikiran kami. Tuhan akan layakkan kami Tuhan, sehingga kami dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, biarlah kami dapat layak untuk memuji, memuliakan, serta mengagungkan Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya kita semua katakan amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian nyanyian kemenangan iman nomor 156, berdiri karena Yesus. Jadikan pujian ini sebagai sukacita kita bersama karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berdiri karena Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Ajukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan akan membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Karena kita yakin dan percaya Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kita bersyukur tentunya atas kebaikan dan kehebatan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. Kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan sebagai ucapan syukur kita. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Kami bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita berikan kemuliaan tentunya untuk nama Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita akan menaikkan sebuah pujian yang menjadi kerinduan kita, seperti rusa yang rindu sungai Tuhan. Biarlah kita terus menyembah, memuliakan Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini menjadi sebuah pedoman hidup kita dalam mengiring akan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
Kita katakan sekali lagi, seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati kami Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, tetap sehat dan kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua, meskipun di tengah pandemi, bahkan dalam keadaan kita pada saat ini di mana COVID-19 semakin melonjak di daerah kita. Namun kita percaya bahwa sukacita di dalam Yesus akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami, sudah memimpin menolong kami sampai saat ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami tetap bersyukur walaupun kami dalam kelemahan, walaupun kami dalam persoalan, karena kami tahu bahwa di dalam bersyukur kami dapat kekuatan dalam melewati semuanya. Kami sangat bersyukur untuk waktu yang indah pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelumnya ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami. Kalau kami berdosa kepadamu baik melalui pikiran, perkataan, hati dan sikap kami Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat pagi hari ini, boleh kami pahami, kami boleh mengerti. Dan semuanya karena tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, yang akan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Urapi setiap pribadi kami masing-masing Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang berkata-kata. Biarlah hamba boleh berkata-kata seturut dengan pimpinan Tuhan sendiri. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita kembali membuka pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, tapi saya akan membaca kembali dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan baca untuk kita dan Bapak Ibu menyimak dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sepanjang 2 bulan berturut-turut kita belajar dengan tema pernyataan penting Yesus tentang dirinya. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, gembala akan selalu menjaga domba-dombanya dengan baik. Dan sebagai gembala yang baik, jika ada domba-domba yang tersesat, dia akan membawa kembali domba-domba itu. Dan sebagai gembala yang baik, jika ada domba yang terluka, dia akan membalut lukanya. Dia akan menolongnya. Dan sebagai gembala yang baik, dia juga menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah gembala yang baik. Dia telah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, semata-mata karena Dia mengasihi kita. Dialah gembala yang baik, yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dialah gembala yang baik, yang peduli akan setiap masalah yang kita hadapi, yang turut merasakan setiap persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Dan pada minggu kedua, minggu lalu, kita juga belajar bersama-sama bagaimana Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup kita Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan selalu aman-aman saja. Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan kena COVID atau tidak akan kena mengalami namanya kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai. Itu janji Tuhan bagi kita. Nah dalam kisah yang kita lihat tentang di dalam Yohanes pasal yang ke-11 yang mana kita tahu berbicara tentang saat Lazarus yang sedang sakit. Dia adalah sahabat daripada Yesus yang Yesus kasihi. Nah dalam bagian itu kita tahu bahwa Lazarus ketika dia mengalami sakit, pengharapan dari Maria dan Marta
agar Yesus ada di sana. Dan pengharapan mereka, Yesus yang mengasihi mereka sebagai teman-teman. Mereka berharap Yesus hadir dan menyembuhkan Lazarus. Namun apa yang terjadi dalam kisah itu? Lazarus sudah 4 hari dikubur pada saat Yesus datang. Yesus datang ke kuburan, Yesus datang melihat Marta dan Maria. Itu menunjukkan bahwa dia turut merasakan apa yang dialami oleh Maria dan Marta. Yesus turut merasakan kesedihan yang mereka alami. Oleh sebab itulah di bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus hatinya maskul. Artinya dia punya belas kasihan yang sangat besar. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini juga, kesedihan Yesus yang terbesar, dia berkata seharusnya Lazarus tidak mengalami kematian. Karena sejak awal Allah menciptakan manusia supaya manusia itu hidup bergaul dengan Allah untuk selama-lamanya. Namun dosa telah menjadikan manusia ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dan oleh karena itulah akhirnya akibat dari dosa manusia mengalami kematian rohani dan juga kematian jasmani. Hal yang dialami oleh Lazarus. Dan Yesus pun, kedatangan Yesus ke dalam dunia merupakan satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan pada saat Lazarus hadir di sana, Lazarus tidak hanya melihat, Lazarus tidak hanya merasa turut sedih, tapi maksud saya di sini Yesus tidak hanya melihat atau sedih saja, tapi Yesus di sini menyatakan kuasanya. Yesus menyatakan kuasanya dengan membangkitkan Lazarus. Tujuan Yesus sebenarnya adalah supaya setiap orang yang hadir di sana dapat melihat Yesus berkuasa. Namun Yesus tahu, Yesus menyadari bahwa orang-orang yang hadir di sana pun tidak semuanya mempercayai apa yang terjadi dan tidak semuanya bisa percaya kepada Yesus. Dan inilah yang membuat hati Yesus sedih. Tapi Yesus mengatakan kepada Maria dan Marta bahwa Yesus adalah kebangkitan itu. Artinya ketika kita mengalami kedukaan, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi dipanggil oleh Tuhan, meninggal, mengalami kematian, kita tahu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kematian di dunia merupakan awal dari kehidupan. Dan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan dibangkitkan bersama-sama. Dan setiap manusia di dalam dunia akan mengalami kematian, tidak seorang pun. Walaupun dalam bagian ini Lazarus dibangkitkan, tapi pada akhirnya Lazarus juga meninggal. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, persoalan apapun yang sedang kita alami pada saat ini, dalam masa-masa sekarang ini, tentu banyak di antara kita mungkin merasa khawatir dan getir, takut dalam menghadapi situasi. Tapi percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Yesus mengatakan dia adalah kebangkitan. Dan dia ingin menyatakan itu supaya kita boleh mengerti dengan benar bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Hidup kita akan kekal bersama-sama dengan Bapa ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan kita akan dibangkitkan kembali dan hidup bersama-sama dengan Bapa. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus menyatakan dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dari ayat 1 di sana menyatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini merupakan percakapan Yesus dengan para muridnya, di mana bisa dikatakan ini adalah ucapan perpisahan, ya, perpisahan Yesus dengan para muridnya. Dan pada saat itu murid-murid Yesus
mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami apa yang Yesus maksudkan. Yesus menyampaikan dalam bagian ini agar mereka jangan gelisah, tetapi mereka harus tetap percaya hanya pada Allah. Mereka harus tetap percaya hanya kepada Tuhan. Dan pada ayat yang kelima kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Yesus, dan Thomas di sini langsung bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pernyataan Thomas di sini menunjukkan bahwa para murid memang tidak memahami tentang jalan salib atau penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus untuk kembali kepada Bapa di surga. Yesus menyatakan hal ini supaya mereka mengerti. Namun murid-murid ini belum memahami tentang apa yang Yesus katakan kepada para murid. Oleh karena itulah Yesus menyatakan selanjutnya pada ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam bagian ini Yesus menyatakan bahwa dia adalah jalan, dia adalah pengantara, dia adalah jalan untuk mencapai kepada Bapa. Pernyataan Yesus di sini juga menyatakan bahwa dirinya adalah jalan. Yesus tidak pernah berkata kalau dirinya ini salah satu jalan. Tapi Yesus menyatakan bahwa dia satu-satunya jalan. Dan Yesus juga tidak sekedar sebagai petunjuk jalan, atau Yesus tidak sekedar sebagai tour guide di sini ya. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan Yesus satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Dan iman kepada Yesus menjadi satu syarat mutlak untuk kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus sedang berbicara tentang kepergiannya kepada Bapa dan jalan yang harus dia lalui. Dimulai dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan, serta kenaikannya di surga. Dan semua ini Yesus kerjakan, Yesus lakukan untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, saya akan baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa sejak manusia pertama melanggar perintah Allah, sejak saat itulah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan manusia juga tidak dapat menemukan jalan sendiri untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali kepada Allah. Jadi dengan cara dan usaha manusia yang mustahil dapat datang kepada Tuhan, maka Allah sendirilah yang datang ke dalam dunia. Allah sendirilah yang turun ke dalam dunia. Di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana berkata, pada mulanya adalah firman. Firman di sini adalah Yesus. Firman atau Yesus bersama-sama dengan Allah. Dan firman atau Yesus itu adalah Allah. Dan dia adalah pribadi Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Agar dapat menolong manusia, agar dapat memberikan jalan kepada manusia. Yesus satu-satunya yang berasal dari surga dan datang ke dunia. Dan dia menyerahkan dirinya untuk dikorbankan. Dan itu adalah satu jalan agar manusia dapat kembali kepada Bapa. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Allah itu Esa, Esa itu satu. Dan ia yang menjadi pengantara itu manusia adalah Yesus Kristus. Dan dia adalah Esa. Dia satu-satunya juru selamat.
Dia satu-satunya jalan untuk mendapat keselamatan itu. Artinya di sini bahwa satu-satunya adalah Yesus yang dapat menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Bagian ini memberikan arti kepada kita bahwa mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mati dalam dosa, mati dalam neraka. Oleh sebab itulah, hanya Yesus satu-satunya jalan untuk mencapai atau untuk menemukan keselamatan itu. Percayalah kepada Yesus, milikilah Yesus dalam kehidupan kita. Dan apapun masalah yang sedang kita hadapi, tetaplah percaya, tetaplah pilih jalan yang benar. Jalan Yesus satu-satunya. Kemudian Yesus berkata selanjutnya di ayat yang ke-6, "Akulah kebenaran." Nah, Bapak Ibu yang kekasih Yesus Kristus, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Pernyataan Yesus di sini menyatakan bahwa Dia juga satu-satunya kebenaran. Yang benar sepenuhnya, seutuhnya. Baik di dalam pengajarannya maupun di dalam perbuatannya. Sepanjang Yesus hidup di dalam dunia, melayani bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus banyak melakukan pelayanan-pelayanan. Dan Yesus banyak mengajar. Apa yang diperbuat Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, semuanya benar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran, Sang Firman yang hidup, Dia bukan saja Sang kebenaran itu, tetapi Dia juga membenarkan, membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar, mengubah orang yang tidak benar, menjadikan orang itu menjadi benar. Nah, sebab kebenaran yang sebenarnya ada pada diri Yesus, ada pada dirinya sendiri. Dan kebenaran yang sejati itu ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu ada pada dirinya. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa Yesus adalah benar. Oleh sebab itu, percayalah hanya kepadanya. Percayalah hanya satu-satunya, Yesus dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Yesus, maka kita akan tahu bahwa Dia kebenaran yang sejati itu. Dan dengan mendengarkan kata-kata Yesus, kita juga sudah mendengarkan kebenaran. Hanya pribadi yang benar yang dapat mengganti ke posisi yang terhukum, manusia yang berdosa. Dan Ia telah melakukannya, Ia telah rela menyerahkan dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib, pengorbanannya di Kalvari. Dan itulah kebenaran satu-satunya yang menuju ke rumah Bapa. Ia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita bisa melakukan hal yang baik, kita bisa berbuat yang baik. Tapi kita melakukan hal baik, apakah itu sudah benar dalam pandangan Allah? Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, perbedaan antara baik dan benar kita harus bisa pahami. Kita bisa melakukan perbuatan yang baik sebanyak-banyaknya. Kita bisa melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Dan tidak heran, ada orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka hidup dengan baik. Mereka memberi, mereka mengasihi orang lain, mereka hidup damai dengan orang lain. Tetapi apa yang mereka buat? Sesuatu hal yang tidak benar, karena mereka tidak memiliki Yesus dalam kehidupan mereka. Kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita memiliki Yesus, maka kebenaran itu ada dalam diri kita.
Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya dalam menjalani kehidupan kita, selama masa-masa pandemi ini, bahkan banyak di antara kita yang terpapar COVID-19, namun percayalah hanya kepada Yesus, karena Dia adalah jalan, Dialah kebenaran. Milikilah Dia dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan pada berikutnya, Yesus mengatakan, setelah Ia mengatakan bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, kemudian Yesus mengatakan, Aku adalah hidup. Yesus adalah hidup. Kata hidup, lawan katanya adalah mati. Semua manusia di dunia pasti mengalami kematian, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mati, kecuali Henok ya, ada beberapa dalam tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian, tapi langsung diangkat oleh Bapa ke surga. Tapi kita manusia-manusia yang lainnya, kita akan mengalami yang namanya kematian. Manusia berdosa mengalami kematian, akibatnya adalah mengalami kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghidupkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menghidupkan dirinya sendiri. Kita melihat, bahkan membaca mungkin dari koran-koran, beberapa paranormal, beberapa yang kita tahu, orang-orang yang sakti dan lain sebagainya. Mereka mati, tetapi mereka tidak bisa bangkit kembali. Mereka mati menjadi debu dan tanah. Mereka tidak bisa bangkit kembali. Beda halnya dengan Yesus. Manusia telah mati karena dosa dan dia tidak punya kuasa untuk menghidupkan dirinya sendiri. Lalu siapa yang punya kuasa? Lalu siapa yang berkuasa, yang maha kuasa, yang dapat menghidupkan orang yang mati? Dialah sang pemilik hidup. Di dalam Yohanes 5 ayat 26 berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus adalah anak itu. Dia diberi hidup. Yesus mati. Tapi Yesus tidak hanya mati. Pada hari yang ketiga dia hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Yesus satu-satunya yang pernah atau yang datang dari surga ke dalam dunia. Dan hanya dia jugalah yang bisa menunjukkan jalan, yang bisa membawa kita kembali ke surga. Karena dia milik surga. Yesus juga berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu selanjutnya di dalam ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ketegasan Yesus. Bahwa kalau kita memiliki, kalau kita mau hidup di dalam keselamatan, memiliki surga itu, milikilah Yesus dalam kehidupan kita. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 saya akan baca untuk kita. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hidup kekal atau surga itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia adalah hidup itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan oleh Yesus, penyataannya bahwa dia adalah jalan, dia kebenaran, dia hidup. Ini menyatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin keselamatan, yang dapat menjadi pengantara kita kepada Allah, yang dapat menyiapkan tempat bagi kita di surga. Percayalah kepada Yesus, karena hanya dialah kebenaran itu.
dan hanya pribadinya lah yang dapat kita percaya. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi ini kembali lagi saya ingatkan, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Mari kita tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Mari kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Apapun tantangan hidup yang kita alami, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita. Yesus selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Jadi kalau kita mengalami pada saat ini, mungkin kesulitan, kesukaran, mungkin sakit penyakit, ketakutan, mari datang kepada Yesus. Yesus jawaban dalam hidup kita. Yesus akan menolong kita. Yesus akan memberikan kekuatan. Yesus akan memberikan penghiburan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah percaya hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada saat pagi hari ini. Hamba terbatas untuk menjelaskannya ya Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus saja yang akan terus memberikan hikmat kepada setiap pribadi masing-masing yang mendengar, sehingga mereka dapat mengerti, dapat memahami, bahkan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Engkau satu-satunya jalan, Engkau satu-satunya kebenaran, Engkau satu-satunya hidup. Dan biarlah itu menjadi bagian bagi kami semua. Dan mereka yang saat ini terpapar dengan COVID-19, yang terbaring baik di rumah, bahkan di rumah sakit. Kami minta belas kasihan Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi masing-masing Tuhan. Kalau mereka dalam kecemasan, mari Tuhan berikan keteguhan iman. Kalau mereka dalam ketakutan, mari Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Dan biarlah di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, Engkau menjamah tubuh mereka yang lemah, sehingga mereka dapat kekuatan. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit dan mereka disembuhkan. Engkau menjamah tubuh mereka yang saat ini penuh dengan kekhawatiran. Engkau memulihkan mereka kembali Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran mereka, tenangkan mereka. Biarlah mereka dapat menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Semangat terus untuk melayani Tuhan dalam apapun yang Tuhan sedang mereka alami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah persekutuan kita pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kita. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri kita untuk dapat memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sebelum kita akan memberi, kita akan berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan selalu menolong dan memberkati dalam setiap aktivitas dan juga kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami akan memberi, biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami, baik kami yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami yakin dan percaya persembahan yang akan kami berikan ini, semuanya nanti akan kami persembahkan tentunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya untuk membantu pelayanan dalam jemaat kami. Kami yakin dan percaya badan pengurus jemaat juga yang akan mengelola keuangan ini, Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan, sehingga persembahan yang akan kami berikan ini dapat dipakai tentunya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam pelayanan dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 290, Keselamatan yang Luas. Keselamatan luas samudra terbesar, rahmat yang melimpah di dunia yang cemar, karunia indah diberikan kepada kita. Sekarang dicurahkan, sekarang dicurahkan, sekarang rahmat Tuhan banjiri hatiku. Jika ku teringatkan dosa yang keji, air mata berlinang karena pilu hati. Tangis tak berguna, ku lari pada Yesus.
Dosaku diampuni, dosaku diampuni, sebab rahmat Yesus banjiri hatiku. Haleluya. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Margreta Grayson. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa merupakan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya membaca saudara-saudara yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Yang pertama, Fatri Yantra, Chris Holidevi, Jelita Asri, Lalo Udau, Robinson, Yuliana, Kristri Julianto, Jovan Julian Kevin, Julius Yance K, Jerry Anling Kusuma, Anita Anau, Tia Angelina Agata, Ingan Lasa, Yulis Ding, Eriani Limfung, Juliati Requel Abednego, Elizabeth Fitriani, Yuliana Bagi, Elia Anye, Michelle J, Dewi Lestari, Sulina Bilung, Aryo Gresel Fatar, RR Greselin Stefani, Patri Juliati, Heni Mulyanti, Elizabeth Rahelia, Liban Jalung, dan Teresia Ardila. Yang berulang tahun pernikahan, John Usat dan Ibu Norani Terum, Bapak Hermanus dan Ibu Novi Ayu Safitri, Andrea Susilo dan Ibu Maileni Alang. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan dan pekerjaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah berlalu, sehingga sampai pada hari ini ya Tuhan, kami masih ada karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang telah berulang tahun, baik dalam minggu yang lalu, bahkan minggu ini, Tuhan sudah memelihara mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Demikian juga untuk yang berulang tahun pernikahan, Tuhan sudah menolong mereka dari sejak mereka dipersatukan oleh Allah sampai hari ini juga. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya akan terus memberkati mereka ya Bapa di dalam setiap langkah-langkah hidup, baik dalam menjalani kehidupan secara pribadi maupun dalam rumah tangga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan menolong, memberkati para pejabat negara dari pusat sampai ke daerah, baik itu Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu atau setiap orang yang bekerja, kiranya Tuhan menolong, memberikan mereka hikmat kemampuan ya Bapa untuk membangun bangsa dan negara kami. Demikian juga kami berdoa dan tidak berdoa terus untuk saudara-saudara kami ya Bapa yang seluruh anggota jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulomerang, Pudau, Yunita T, Devi Sung, Dewi Siana, Amos Ding, Yohana Jalung, Baliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, Uling Jawi, Pendeta Miolen Bilung, Pendeta Kalip Usat, Pendeta Malyaki, dan Pendeta Kasing Bilung. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan akan terus menjamah, menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Kiranya apa yang mereka sedang usahakan untuk
proses kesembuhan ini, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari ini. Demikian juga untuk saudara-saudara, orang tua, atau istri dan suami yang merawat, kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kesabaran untuk menolong atau merawat mereka ya Tuhan. Mungkin juga mereka memerlukan dana untuk proses biaya perawatan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah semua jadi karena anugerah dan keselamatan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Secara khusus ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik yang terbaring di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Kami tetap memohon uluran tangan-Mu, belas kasihan-Mu Bapa, untuk menjamah dan pulihkan mereka. Memberikanlah mereka hati yang tenang teduh, boleh melewati hari-hari ini atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristen dan para pemimpin gereja sedunia, serta para pemimpin organisasi gereja kami dari pusat sampai ke wilayah dan daerah. Kiranya Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk melayani pada bagian atau bidang-bidang ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kuasa pelayanan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Demikian juga ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk program penginjilan baik yang ada di Sumatera, Hong Kong dan Taiwan, dan suku-suku yang belum terjangkau. Kami terus mendoakan ya Bapa supaya Tuhan menolong. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, takut akan Tuhan dan terus memberitakan Injil. Dalam situasi apapun ya Tuhan akan menolong mereka. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Mungkin yang ada dalam keadaan sakit juga Tuhan, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Biaya-biaya atau dana yang dibutuhkan untuk penginjilan ini kami tetap kiranya Tuhan menolong, boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pembangunan atau gereja kami yang ada di Tanjung Selor. Kiranya Tuhan menolong rencana dan pembangunan gereja yang ada di Jalan Sengkawit, Tuhan memberkati. Demikian juga rencana pembangunan gedung pembinaan anak, Tuhan akan memberkati. Biarlah boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk panitia yang bekerja, demikian juga tukang yang bekerja, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penundaan konferensi daerah Kain Hilir. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan akan dilaksanakan konferensi ini dengan baik dan nama Tuhan kami muliakan. Memberkati panitia dan badan pengurus daerah yang sedang mengatur, Tuhan menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Bapa. Demikian juga setiap peserta, kiranya Tuhan juga akan menolong. Dan kiranya Tuhan memberkati semua, memberikan kesehatan kekuatannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk virus corona yang masih bertahan atau masih ada di wilayah dan daerah kami, yaitu Kalimantan Utara, demikian juga Kabupaten Bulungan. Kami mohon ya Bapa supaya agak cepat berlalu daerah kami ini. Kami berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang sedang terpapar, kiranya Tuhan memberkati. Kuatkan mereka ya Bapa, Tuhan menolong, memberikan mereka kemampuan untuk melewati ini. Demikian juga kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat, baik para medis, dokter dan lain sebagainya. Pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dilindungi, diberikan kekuatan, kemampuan, berikan hikmat untuk menjalani tugas ini dengan takut akan Tuhan, secara khusus Tuhan untuk menangani orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Demikian juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan menolong, memberikan kekuatan. Biarlah kami patuh atau taat terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kami. Proses dalam menjalankan tugas, dalam melaksanakan kegiatan kami hari-hari, supaya kami tetap taat kepada protokol kesehatan. Berilah kami kesadarannya Bapa,
berikan kami kekuatan sehingga kami boleh memahami dan memberkati kami di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami takut akan Tuhan dan mentaati pemerintah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa atau hamba berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam pekerjaan sepekan ke depan. Apapun yang menjadi profesi ya Tuhan, Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan, memberkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha-usaha. Demikian juga anak-anak kami yang sedang kuliah, yang sekolah, baik dari rumah maupun yang ada di kampus, kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka hikmat, demikian juga kekuatan kesehatannya Bapa, kiranya Tuhan menolong. Demikian juga kami sebagai orang tua, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan, dari anak kecil sampai orang tua, kiranya Tuhan menolong, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ada banyak hal yang kami pinta, kami percaya Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan bagi kami. Dan inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, dan atas kehendak Tuhan, jadilah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya kita percaya penyertaan Tuhan akan terus bersama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Untuk itu kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita dalam setiap kehidupan dan juga aktivitas kita. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa Yesus, kau sungguh baik. Jadikan ini pujian kita dan rasa syukur kita, dan kita yakin percaya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini, Yesus kau sungguh baik. Dan doa berkat nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Korlin Johansi. Bersama-sama kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan,
ku agungkan. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami, Tuhan dipermuliakan dan seluruh kami diberkati. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan terus semangat untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali saat teduh. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada jemaat Tuhan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini, dan tetap yakin dan percaya kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.